no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Baby Alifiansah di pelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan membahas pelajaran fisika di kelas 11 mengenai momen inersia. Oke, sebelumnya udah pernah tahukah apa yang dimaksud dengan momen inersia? Jadi, momen inersia itu adalah ukuran kelembaman dari suatu benda yang mengalami gerak rotasi. Gerak rotasi berarti berputar ya. Jadi, untuk momen inersia ini adalah kelembaman atau sifat lembam benda, sifat diam benda saat mengalami gerak rotasi sehingga dia tidak berotasi kemana-mana, hanya pada porosnya. Nah, untuk yang sama dengan momen inersia yaitu kelembaman itu biasanya ada pada pelajaran kelas 10, yaitu pada pelajaran hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton yang mempelajari tentang kelembaman. Cuman yang itu adalah kelembaman benda yang diam, tidak berputar. Nah, kalau momen inersia ini adalah kelembaman benda yang berputar. Nah, kemarin kita udah membahas tentang momen inersia sebuah partikel. Jadi momen inersianya ada dua yang akan kita pelajari, yaitu momen inersia tentang partikel yang pertama, yang kedua adalah benda tegar. Nah, momen inersia dari partikel kemarin sudah kita bahas, yaitu didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel atau M dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik poros atau R kuadrat. Jadi I untuk momen inersia itu rumusnya mR kuadrat. Kemudian untuk momen inersia benda tegar, bedanya adalah kalau partikel itu dia momen inersia pada partikel kayak bola kecil seperti itu. Jadi kayak kita memegang bandul, kemudian kita putar bandulnya dengan tangan, bandulnya memutar di tangan kita, itu diibaratkan sebagai momen inersia pada partikel. Jadi partikelnya adalah bandul itu sendiri, kemudian rotasinya adalah porosnya adalah tangan kita dengan jarak R yaitu kali. Kemudian yang kedua adalah momen inersia benda tegar. Untuk momen inersia benda tegar ini sendiri ialah benda yang berbentuk. Namanya benda tegar adalah benda yang berbentuk. Contohnya apa? Kayak batang, tabung, bola, kayak jadi berbentuk. Nah, untuk momen inersia itu rumusnya adalah I sama dengan IPM ditambah mg kuadrat. IPM ini adalah inersia pusat massa. Jadi nanti ada inersia benda tegar tertentu, jadi satu benda berbentuk itu punya inersia tertentu. Misalkan batang sama bola itu inersianya beda, jadi inersia pusat massanya nanti beda. Kemudian ditambah dengan mg kuadrat. M itu adalah massa benda atau massa benda yang kita hitung. Misalkan batang jadi massa batang, misalkan bola itu massa bola, dikalikan dengan d kuadrat. D ini adalah jarak dari poros yang kita cari ke poros yang sebenarnya pada benda. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, di sini ada tabel momen inersia benda tegar. Yang pertama ada batang silinder dengan poros melalui pusat. Jadi porosnya di sini, di A. Kemudian untuk D itu, misalkan kita ganti, jika misalnya ada seperti ini, yang aslinya di pusatnya di sini, kemudian berpindah kepada di pinggir sini. Jadi D itu adalah jarak perpindahannya ini dari di pinggir ini ke poros aslinya, itu D. Kemudian yang untuk batang silinder ini yang porosnya melalui pusat itu rumusnya I sama dengan setengah ml kuadrat, dengan L adalah panjang batang. Dan seterusnya ada batang silinder dengan porosnya di ujung, rumusnya sepertiga ml kuadrat. Kemudian ada pelat segi 4, porosnya melalui pusat dengan rumus seperti ini. Jadi di sini A itu lebar, B itu panjang. Jadi setengah M dalam kurung A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian ada plat tipis dengan porosnya di sini. Jadi seperti pintu ya, membuka pintu, porosnya di pinggir. Dengan rumus I sama dengan sepertiga M kali A. M kali A, jadi B tidak dipakai karena porosnya setara B. Kemudian yang selanjutnya ada silinder berongga. Silinder berongga ini kayak pipa ya, cuman pipa
yang tebal, pipa atau cincin, atau kalian pernah melihat bangunan untuk gorong-gorong. Nah, itu namanya silinder berongga. Jadi di sini rumusnya adalah setengah M kali R1 kuadrat plus R2 kuadrat. R1 itu apa? R1 itu adalah jarak diameter dari poros ini ke diameter dalamnya. Kemudian R2 jarak, maksudnya jari-jari dari porosnya ke jari-jari luarnya. Selanjutnya ada silinder pejal. Untuk silinder pejal, I-nya itu sama dengan setengah ml kuadrat. Setengah ml kuadrat itu dari mana? Dari sini. R-nya cuma 1 kalau pejal. Jadi kayak tabung ya, tabung dengan dalamnya yang tidak bolong, jadi tidak berongga, sehingga R-nya cuma 1. Kemudian selanjutnya ada silinder tipis berongga. Kalau silinder tipis berongga ini kayak pipa. Nah, pipa yang tidak tebal pinggirannya, jadi R-nya cuma 1. Rumusnya beda antara pejal sama silinder tipis, bedanya cuma di setengah aja. Selanjutnya ada bola pejal. Bola pejal ini kayak bola bowling ya, dengan pusat di tengah. Kemudian adalah bola tipis berongga, bedanya rumusnya 2/5 dan ini 2/3. Bola tipis berongga ini seperti bola sepak bola seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi untuk benda-benda ini, jika kalian misalkan disuruh mencari salah satu, misalkan batang, disuruh mencari momen inersia ketika dia porosnya dipindah ke pinggir atau dipindah ke berapa senti dari tengah, itu menggunakan rumus yang ini, yaitu I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. IPM-nya ini apa? IPM-nya itu masuk ke sini, setengah ml kuadrat. Terus MD, M itu masanya, D itu adalah jaraknya, yaitu jarak dari dimana dia dicari ke poros. Sampai di sini paham ya? Jika sudah paham, kita ke latihan soal agar mempermudah mengaplikasikan perumusan tersebut. Jadi di sini saya sudah punya 2 contoh soal. Nah, yang pertama ada soal tentang momen inersia di partikel. Jadi di sini ada 4 partikel seperti yang kita tahu kemarin, dan contohnya tadi seperti bandul, tapi di sini ada 4. P, Q, R, S. Kemudian porosnya di O dengan jarak PA. P, Q, R itu sama-sama A dan S jaraknya 2A. Kemudian untuk masanya di sini massa P, Q, R itu sama-sama 2M, kemudian SM. Mari kita pakai rumus di momen inersia partikel. Oke, sebelumnya kita gambar dulu ya soalnya yang tadi. Jadi soalnya seperti ini. Pertama kita gambar dulu koordinatnya. Kemudian kita masukkan di sini ini poros O. Terus di sini ada partikelnya, ada 4 partikel. Yaitu partikel P yang ini, terus Q yang atas, R dan S. Nah, kemudian jaraknya adalah untuk masanya itu di sini PQR itu 2M dan S itu M. Jaraknya PQR itu sama yaitu A. Kemudian yang ini 2A. Nah, yang dicari adalah momen inersia ketika poros di O. Nah, kita masukkan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya seperti yang tadi. Jadi I sama dengan MR kuadrat. Nah, berhubung di sana ada 4 partikel, jadi sigma MR kuadrat. Masukkan deh. Jadi I sama dengan M1 atau MP kali RP kuadrat. Masukkan ditambah MQ kali RQ
kuadrat ditambah MR kali RR kuadrat ditambah MS kali RS kuadrat sama dengan, masukkan aja MT-nya berapa? MT-nya 2M. R-nya adalah A ditambah 2M lagi kali A ditambah 2M lagi kali A tambah S-nya aja yang beda, yaitu M kali 2A. Nah, 2A kuadrat dulu masukkan, A kuadrat kan tetap A kuadrat, jadi 2M kali A kuadrat jadi 2MA kuadrat ditambah sama aja, yang beda adalah yang S, yaitu A kuadrat jadi 2A kuadrat, 2 dikuadratin dulu jadi 4A kuadrat dikali M jadi 4MA kuadrat. Berapa jadinya? 2 tambah 2 tambah 2 6 tambah 4 jadi 10MA kuadrat. Satuannya apa? Inersia kilogram meter kuadrat. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Hasilnya dari 4 partikel tersebut adalah 10 MA kuadrat. Kenapa semuanya bergerak? Karena semuanya tidak menjadi poros, jadi semuanya bergerak. P, Q, R, S semuanya bergerak. Lain halnya kalau misalnya porosnya di P. Kalau porosnya di P berarti yang bergerak cuma Q, R, S gitu. Tapi kalau porosnya di P, kita menggunakan apa? Menggunakan jarak yang ini. Jarak yang ini. Nah, kemudian si R juga jarak yang ini, kemudian si S jarak dari P ke S. Kayak gitu. Sampai di sini paham ya? Kalau paham kita ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini ada soal seperti ini. Jadi di sini momen inersia pada batang jika poros diletakkan di gumpalan lumpur. Nah, di sini panjangnya atau L-nya adalah 60 cm. Jika kita ganti dengan meter adalah 0,6 meter. Nah, di sini tidak ada M-nya ya. Karena tidak ada M, kita biarkan saja. Jadi M-nya tetap M. Jadi tidak ada angka. Oke, mari kita bahas. Nah, sebelumnya kita gambar terlebih dahulu. Jadi kita gambar dulu batangnya. Terus di sini ini ada porosnya dengan panjang 60 cm atau 0,6 meter. Kemudian ini berputar ke sini. Terus di sini ada gumpalan lumpur di pinggir. Nah, pertama kita harus tahu apa? Jarak antara poros yang dimaksud ke poros asli. Jadi poros yang dimaksud adalah gumpalan lumpurnya. Jadi jaraknya adalah setengahnya atau 0,3 meter. Jadi ini adalah D. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah I sama dengan IPM tambah MD kuadrat. Nah, saya tidak memberikan diketahui ya, karena diketahui kalian pasti sudah bisa semuanya. Jadi kita langsung ke pembahasan aja. Nah, ke IPM. IPM pertama, IPM. Apa IPM? Inersia pusat massa. Nah, pusat massanya di mana? Di tengah. Berarti dia pakai apa? Berarti dia menggunakan ini. Jadi dia batang dengan pusat massa di tengah. Menggunakan setengah ml kuadrat. Jadi rumusnya IPM adalah setengah ml kuadrat. Ditambah mj kuadrat. Masukkan setengah kali M, M-nya karena nggak ada dia kita biarkan M, L-nya adalah berapa? Panjang batang atau 0,6 kuadrat. Ditambah M-nya biarkan, D-nya adalah jarak dari pusat yang di poros yang ditentukan oleh soal ke aslinya, yaitu 0,3 kuadrat.
Masukkan setengah M kali 0,6 dikuadrat jadi 0,36. Ditambah M dikali 0,3 dikuadrat jadi 0,09. Lanjut. I sama dengan 0,36 kita coret sama 2. Jadi 0,18. Jadi 0,18 M ditambah 0,09. 0,18 tambah 0,09 berapa? 0,27 M. Satuannya apa? Kilogram meter kuadrat. Jadi untuk inersia pusat massa seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya? Jika tidak paham, bisa diskusi lagi lewat japri atau komen. Oke, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I walk in the spot like I win it all. I'm every James with it, then I'm honey, clappy, yeah, I'm on call like a